saya dan mungkin penonton lainnya masih menunggu karya-karya bombastis seorang Helvy Kardit untuk dipuja dan dipuji tentu saja. Dari beliau saya jadinya tahu bahwa hantu itu kalau dikepruk pakai guci itu ternyata bisa pingsan gitu. Ini bener-bener sih. Salam sinema sahabat sinemalogi. Malam Keramat adalah film horor yang disutradarai Helvy Kardit. Film ini dibintangi Frederica Kuhl, Samuel Rizal, Kenya Nindya, Ama Geralt, Lily SP, Valerie Stahl, Asya Fiena Ukantas, dan lain-lain. Film Malam Keramat bercerita tentang Dini yang diperankan Frederica Kuhl, seorang sales properti sedang hamil memasarkan sebuah rumah mewah. Rumah mewah yang akan dijual Dini terletak di daerah sepi dan terpencil. Sore menjelang maghrib, Dini sampai di rumah itu. Sebelum Dini datang, rupanya sudah ada dua pasang maling suami istri yang ingin menyatroni rumah itu demi mendapatkan emas seperti rumor yang didengar sebelumnya. Hingga muncullah calon pembeli rumah kakak beradik yang datang kemalaman. Dini agak curiga karena melihat ada nenek tua di jok belakang. Setelah transaksi selesai dan kedua calon pembeli pulang, ternyata sosok nenek yang ada di mobil tadi mendadak sudah ada di dalam rumah dan melahirkan seonggok bayi mirip setan. Ternyata nenek tersebut bukan manusia. Teror pun dimulai. Dini dan dua pasang maling tadi terperangkap ke dalam dimensi ruang dan waktu oleh kekuatan gaib ilmu hitam yang dimiliki oleh keluarga kedua calon pembeli tadi secara turun-temurun dengan ritual pada malam keramat. Malam dengan bulan merah nan mistis dan mencekam di mana makhluk gaib mencari mangsa. Sinopsis yang Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Film dimulai dengan menunjukkan kejadian waktu tahun 1911. Batin saya mengatakan pasti ini hantunya noni-noni Belanda gak sih? Ternyata bukan, ternyata enggak. Ada perempuan hamil yang diincar sosok menyeramkan yang ingin merebut isi perut perempuan hamil tersebut. Dengan ala-ala siluet yang diharapkan film menjadi terlihat mencekam, saya malah melihatnya biasa aja. Karena saya sudah bete, di awal setannya sudah nongol dengan wajah tempelan topeng setan burik. Sekilas begitulah adegan pembuka di film Malam Keramat. Dan tentu saja selanjutnya bisa ditebak. Ada nama Samuel Rizal aja saya langsung ngakak. Karena nama yang satu ini nampaknya sudah identik, sudah familiar berperan sebagai lelaki yang dipasangkan dengan perempuan hamil. Sebut saja film Orang Ketiga dan Janin Iblis Neraka. Tapi bedanya di Malam Keramat sang istri nggak sampai babaran ya, nggak sampai lahiran. Cuman agak gimana ya, jadi inget sama legenda yang subur sih. Jangan-jangan. Oke, kembali ke Malam Keramat. Alur film ini benar-benar sangat sederhana sekali. Sang sutradara sengaja mengait-ngaitkan film Malam Keramat dengan kejadian di film yang dia pernah sutradarai sebelumnya, yaitu Menjelang Maghrib. Ada senggolan-senggolan sedikit terkait teori soal Malam Keramat. Malam di mana bulan berwarna merah dan sosok-sosok astral aktif bekerja, sehingga biasa dimanfaatkan oleh orang-orang pintar tanda kutip untuk menjalankan ritual-ritual ilmu hitam agar tercapai kedikdayaan dan kesempurnaan dan kesuksesan dalam hidup. Meski terdengar agak ngarang, tapi saya sudah berusaha semampu mungkin untuk bisa menerima teori itu ya. Karena nggak dijelaskan juga kapan bulan di langit itu memerah, terus pas pertanda apa, atau dengan petunjuk lain yang gimana, minim informasi. Jadi saya lumayan banyak sanksinya. Yang pasti ada 3 pasang plot yang diusung di film ini. Plot pertama itu pasangan bahagia kaya raya, yaitu Dini dan Aryo. Kemudian yang kedua ada pasangan belangsak miskin kere, yaitu Ranu dan Jani. Dan yang ketiga ada pasangan adik kakak yang harus meneruskan ritual temurun mama mereka, Juan dan Lisa. Masing-masing pasangan ini memiliki misi sendiri-sendiri, tapi tetap bermuara pada satu rumah besar itu tadi, yang villa yang mau dijual itu.
Sebenarnya plot cerita seperti ini sudah sering difilmkan. Maling yang terjebak di rumah yang bermasalah, atau tepatnya rumah yang berhantu, atau yang dijadikan tempat ritual. Masih kemarin nih kita udah nonton film Pemukiman Setan. Plotnya juga sama, komplotan maling kambuhan yang terpaksa nyolong karena kepepet masalah ekonomi. Mirip kan? Cuman di sini Helvy Kardit sengaja memberikan bumbu komedi yang ternyata bisa lucu juga, walau tentu saja lebih banyak yang garing, yang krik-krik-krik-krik. Tentu saja film ini terasa ringan banget, nggak ada bobotnya. Saya masih bengong selepas ada scene hantu gentayangan yang ternyata bisa digergaji, pakai gergaji tangan pula, bukan gergaji mesin. Mind blowing banget sih ini. Dan scene itu termasuk yang paling memorable sih menurut saya. Saya mungkin gak bakal ngasih nilai lebih jika sutradaranya benar-benar fokus serius dengan genre horornya. Karena di sini porsi komedinya alias porsi ngasal bin ngawurnya ini justru yang membuat Malam Keramat sedikit naik level. Busuknya satu level di atas menjelang maghrib. Penggambaran dunia astral yang disajikan di film ini juga sangat terasa. Dimensi ruang dan waktu yang benar-benar gak tertebak. Sebenarnya sudah banyak elemen-elemen yang bisa dan layak masuk logika, tapi entah kenapa eksekusinya masih terasa vintage dan ketinggalan zaman. Backstory pasangan maling juga kurang kuat karena kenapa mereka bisa miskin, kenapa mereka bisa punya alat buat ngemaling yang cukup proper dan modal, kenapa mereka berantem, suka berantem, di sini kurang dieksplor. Mungkin bagi sutradaranya hal seperti itu nggak perlu kali ya. Jadi ya yang penting ada adegan gorok leher setan. Tapi hebat juga sih. Entah apakah mereka ini maling serabutan atau memang profesional. Yang jelas kemampuan membuka kunci pakai kawat yang diulet-ulet itu kayak MacGyver itu 100% berhasil bisa membuka pintu. Ada banyak artefak-artefak kejanggalan untuk sebuah film yang niatnya menjadi A-movie. Walau kenyataannya kalau saya boleh bilang Malam Keramat sebenarnya adalah film B-movie yang menyamar seakan-akan adalah A-movie. Budgetnya aja yang lebih gede ketimbang film Menjelang Maghrib. Koreksi ya kalau saya salah ya. Jadi ini kayaknya memang lebih gede sih. Nggak usah bahas kualitas audiovisual, film ini sangat keramat untuk ngomongin soal itu. Sebagai bocoran, soundnya benar-benar bisa bikin orang hamil langsung keguguran. Kualitas visualnya bisa bikin kamu yang gak siap bakal trauma 7 hari 10 malam. Helvy Kardit sepertinya harus belajar lebih banyak lagi soal pergor-goran. Cara dia membuat banjir darah, bayi aborsi, leher digorok itu masih kurang amazing. Gak bikin mulut nganga, gak bikin tercengang. Malam Keramat bagus di konsep tapi busuk sejak dalam pemikiran. Kalau memang gak penting-penting amat mending gak usah nonton. Tapi kalau memang buat kamu untuk bahan penelitian, tugas akhir atau skripsi ya silakan, monggo. Tapi baiknya cari judul film lain aja sih saran saya. Dan pada akhirnya Malam Keramat hanyalah film alternatif dari Helvy Kardit yang gak pernah mengalami perubahan pola dari tahun ke tahun. Dari zaman bangku kosong 2006 hingga sekarang semuanya masih sama. Semoga sehat selalu karena saya dan mungkin penonton lainnya masih menunggu karya-karya bombastis seorang Helvy Kardit. Untuk dipuja dan dipuji tentu saja. Dari beliau saya jadinya tahu bahwa hantu itu kalau dikepruk pakai guci itu ternyata bisa pingsan gitu. Ini bener-bener sih wow banget. Demikianlah video reaksi dari film Malam Keramat yang sudah tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.